Salafi, Wahabi sama Muhammadiyah. Ini kalau kita bahas, kalau Wahabi jelas, ini merupakan aliran yang sesat. Ngapa banyak menyimpang? Penyimpangannya apa? Penyimpangannya parah. Ngafirkan orang, ngatakan orang syirik. Jangankan kita, diajak bilang ayah Nabi di neraka, apa kayak gitu? Ya, ayah Nabi jak dibilang di neraka, apa kayak gitu? Kita yang masuk surga cuma orang berdua. Nah, ini dikatakan. Padahal pintu surga aja ada 8, pintu neraka ada tuh 7. Nonjolkan penduduk surga itu lebih banyak daripada penduduk neraka. Ini syirik, ini syirik, ini syirik. Tapi orang kalau dibilang Wahabi tidak nak. Ngapa? Sekarang sudah terkuak lebar tentang sejarah Wahabi tadi. Muhammad bin Abdul Wahab tadi merupakan orang yang tidak mengerti ilmu agama. Dia cuman pegawai rendah, tapi gara-gara kebetulan pendapat dia masuk dengan pejabat-pejabat, maka dia mulia. Ini Muhammad bin Abdul Wahab matinya dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara mereka sudah tahu terkuak kabar Abdul Wahab tadi, mereka mengatakan kami ini bukan Wahabi, Salafi kami ini. Saya kurang tahu Muhammadiyah zaman sekarang. Kalau Muhammadiyah zaman dulu, ini insya Allah tidak menyesatkan. Kenapa? Karena tidak melenceng dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah cuma tidak suka tahlil. Saya nanya, orang yang tidak suka tahlil neraka apa tidak kira-kira? Tidak neraka, cuma tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Kita masih menjelaskan seputar masalah bid'ah. Nah, ini bid'ah perlu kita gaungkan. Karena dikatakan bid'ah ini ataupun salafi ataupun wahabi, ngapa orang tuh bisa maju? Yang pertama gara-gara duit. Orang tuh bisa cepat maju. Karena kalau kita belajar sejarah, salafi ataupun wahabi itu termasuk kelompok yang baru. Kalau kita belajar sejarah Mekah Madinah itu, Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti, beliau pernah mengatakan semenjak zaman Nabi kita Muhammad, kata beliau, Al-Imam Suyuti Al-Hafidh yang hafal lebih dari 300.000 hadis Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, kami mengetahui dan kami memang tinggal di daerah ini semenjak zaman sahabat Nabi Muhammad, nojoh tuh ada. Ini kalau saya baca di kitab Al-Hawi kemarin, saya masih ingat di kitab Al-Hawi, boleh kita buka, kitab besar. Nak beli mahal, jadi baca jadilah. Ini dalam kitab Al-Hawi, Al-Hafidh As-Suyuti mengatakan kegiatan kayak orang Indonesia seperti ini, walaupun caranya ada sedikit perbedaan, namun insya Allah jumlahnya samalah. Ada orang meninggal, kita ada istilah sampai nojoh. Di acara nojoh tadi, kita juga memberikan yang namanya makanan, walaupun terkenal di mata jorang bukan tahlil. Di mata jorang terkenal, di mata sahabat sedekah 7 hari untuk mayit. Jadi kalau kita kan terkenal tahlil, ya kan? Walaupun di tahlil tadi ada makanan. Tapi kalau bagi kami, kata Imam Suyuti, bukan tahlil namanya sedekah untuk mayit 7 hari. Samalah, ada zikir, tambah mereka ada tausiah, ditutup dengan makanan. Dan memang mereka melebihkan makanan, dikatakan lebih banyak daripada kita. Ini mereka ingin bersedekah buat mayit tadi. Jadi cuman beda bahasa aja lah. Ngumpul sama, zikir sama, tapi mereka mengatasnamakan sedekah. Kalau kita tahlil. Nah, tahlil ataupun acara nujuari tadi sudah ada semenjak zaman sahabat Nabi Muhammad sampai ke tabi'ut tabi'in, sampai ke zaman aku. Dan sampai ke zaman aku. Dan ulama mengatakan sampai tahun 1900 agak ada. Istilah nujo di Mekah Madinah tuh agak ada. Karena kalau kita melihat video-video yang lama ataupun cerita-cerita yang lama, sejarah-sejarah yang lama, Ahlus Sunnah wal Jamaah masih sangat kental di kota Madinah. Abuya Al-Maliki beserta dengan abahnya sang mufti, mereka masih terus ya kan, menggaungkan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjidil Haram ada maulid, ada tahlilan, ada segala macam. Kemudian magom Sayyidah Khadijah masih berdiri tegak, magom-magom sahabat masih berdiri tegak. Nah, begitu yang namanya mufti di Arab Saudi sana, mufti Mekah yang sudah berpahamkan Muhammad bin Abdul Wahab, ini kebetulan mufti ya, mufti yang diangkat di zaman itu kebetulan paham Wahabi. Kemudian bersama dengan pejabat yang lain, adiknya juga dikatakan punya madhab ataupun akidah salafi ataupun wahabi.
Nah, gara-gara jorang berdua nih jadi mufti, nimbrung ke pemerintahan, gara-gara mereka sudah berkembang di pemerintahan tadi, yang nama pemerintah, kalau lah bersuara, yang lain harus nurut. Kan banyak yang nanya, Ustadz, kalau memang madhab yang 4 itu bagus, ngapa di Mekah tidak dipakai madhab 4 tadi? Yang dipakai cuman madhab Wahabi. Tergantung pemerintah lah. Pemerintah bilang, di sini masjid ini yang boleh bergerak, yang boleh beraktivitas hanyalah paham Wahabi. Maka semenjak mereka jadi mufti, mereka jadi pejabat, nimbrung di pemerintahan, dan pemerintahan rata-rata semuanya bermadhab itu, dikatakan sesuai dengan proyek mereka. Karena proyek mereka waktu itu saya tidak ngerti bahasa modernisasi ya begitulah. Pokok mereka dari tahun 1900 itu kalau kita baca sejarah, jorang nak mulai ngerubah Mekah. Sampailah Mekah kayak kita zaman sekarang. Jadi tidak ada istilah kita bakal nengok rumah Nabi, rumah sahabat Nabi, rumah kelahiran Nabi, tidak ada. Digosor semua. Rumah Sayyidah Magom Sayyidah Aisyah, termasuk juga tempat lahirnya Sayyidah Fatimah, jorang gosor sekarang jadi WC umum terbesar di kota Mekah. Jadi sesuai dengan proyek jorang. Jadi proyek jorang nyambung dengan paham Wahabi tadi. Jorang kepengen bangun, misal kita di Mentok nih, saya bupati misal, saya bupati, setelah saya hitung-hitung misal, ini contoh aja lah walaupun tidak ada punya wewenang, cuma contoh, saya pemerintah, saya hitung-hitung, gimana kalau seandainya Mentok ini dibikin jalan tol dari Mentok ke Pangkal, pas dihitung-hitung misalkan, alangkah bagusnya kalau seandainya tol tadi lurus, rupanya yang lurus tadi nombor keramat. Kalau seandainya dibelok kan jadi odoh ide tadi, misal gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini dikatakan ketika mereka ingin menghancurkan magom-magom sehingga bisa terbangunkan proyek mereka, kapan sesuai dengan paham Wahabi? Kata Wahabi, kalau nak ngancur-ngancurlah, bukan berdosa, bagus. Masa ke? Nah, ini klop dengan proyek jorang. Nah, ini alasan ngapa Salafi Wahabi tadi maju di kota Mekah. Ini ketika mereka ingin merubah Mekah tadi, dibangunlah tower-tower yang tinggi, hotel-hotel yang tinggi, hotel Hilton, hotel segala macam. Nah, ini mereka biar mulus jalan mereka, maka mereka mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama Wahabi yang mengatakan ngeroboh itu tidak apa-apa. Ya, ini bukan berdosa, justru bagus engkau menyelamatkan akidah orang lain. Tambah bagus dia. Yang pertama pahala, yang kedua proyek lancar. Nah, ini alasan kenapa Wahabi itu berkembang pesat di kota Mekah. Ini tidak ada kita lihat lagi Magom Sayyidah Khadijah, tidak ada kayak dulu lagi. Kalau dulu saat surau alam ini kalah. Ini Magom Sayyidah Khadijah. Sekarang tidak ada. Digosor sampai banyak beberapa magom istri Nabi Muhammad digosor, dibuat jalan tol. Ini sesuai dengan proyek mereka. Inilah alasan ngapa Salafi Wahabi tadi cepat berkembang di kota Mekah, gara-gara duit, gara-gara jabatan, gara-gara proyek. Dan sekarang jorang mulai berkelahi dengan Wahabi. Ini kita cerita cepat ya lah. Kalau dulu jorang pakai Wahabi biar apa? Biar proyek jorang lancar. Jadi kalau pemerintah lah pakai Wahabi lah sudah. Eka kalau nak sekolah boleh, tapi pelajarannya macam ni. Cepat jadi berkembang kan. Nak majlis boleh, tapi ajaran nih cepat berkembang. Soalnya diatur sama pemerintah. Nah, ini dikatakan di zaman sekarang ini, dikatakan di tahun 2024 nanti, mereka bakal membumi hanguskan Wahabi. Bukan gara-gara jorang taubat, bukan. Tapi gara-gara mereka sudah punya proyek yang baru. Mereka sudah punya proyek yang baru. Di antara proyek mereka ingin menyamakan laki-laki dengan perempuan. Kan banyak kita dengar cerita kan. Orang puan lah mulai begoyor boleh nyoper. Orang puan lah mulai begoyor boleh ke pasar. Boleh berbisnis, nanti segala macam. Nah, ini ketika mereka mengatakan orang puan lah dibebaskan, Wahabi ada bagus juga. Dia bilang, "Duh, mana boleh? Tidak ada sejajar." Ada bagus juga Wahabi tadi. Nah, kapan Wahabi tidak sesuai dengan proyek jorang mengatakan tunggulah tanggal main. Sikit-sikit kami buang Eka. Lama-lama Eka terbuang dari pemerintahan, kami pun tinggal meneruskan proyek yang baru lagi. Tinggal nyari ulama su yang lain lagi. Mana ulama, mana kelompok yang mengatakan orang puan itu sejajar dengan orang laki. Jadi istilah Wahabi itu jadi tameng jorang jalah, tameng pemerintah, bukan gara-gara inilah yang benar lalu dipakai di Mekah di Madinah, bukan. Gara-gara sesuai dengan pemikiran ataupun jalan proyek Mekah Madinah sampai di Arab Saudi. Nah, ini dikatakan Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahirnya di abad ke-12 kurang lebih.
di abad ke-12. Sedangkan ulama-ulama kita, Imam Ahmad bin Hambal tahun 3 Hijriah, ya kan? Ulama-ulama Imam Syafi'i di zaman di abad ke-4 Hijriah. Kalau kita mainnya 3, 4, 5. Tapi kalau jorang 12 ke bawah, 12, 13, 14, sehingga mereka jarang menyebutkan nama-nama ulama-ulama kayak ulama kita. Al-Imam Ibn Jauzi jarang mereka. Al-Imam Ahmad bin Hambal itu hanya sedikit buat tameng saja. Tapi kebanyakan pendapat mereka dari ulama-ulama yang baru yang cocok dengan mereka. Utsaimin gitu kan? Ya kan? Itu kan ulama-ulama baru, Bin Bas, baru semua itu. Nah, ini dikatakan perbedaan kita dengan mereka. Makanya dikatakan Wahabi, Salafi itu mereka berkembang gara-gara duit, pemerintah ataupun proyek tadi, lalu mereka istilahnya menyebarkan lewat internet. Menyebarkan lewat internet. Mereka menyebar. Tujuan mereka apa? Biar tersebar luas. Nanti mereka mengatakan kaum muslimin ini mayoritasnya Salafi. Soalnya Salafi semua, tengoklah. Di sini Salafi, di sini Salafi, di surau ini tengok sepana, di surau ini tengok sepana. Jadi mereka seakan-akan tujuan mereka ingin segera tercapai dengan apa? Dengan media tadi. Maka mari di setiap majelis-majelis kita, alangkah bagusnya kita menyebarkan dakwah kita. Jangan kalah dengan jorang. Walaupun jorang itu dapat bocoran, mereka dapat gaji. Tak kayak ulama-ulama kita. Ngapa ulama-ulama jorang Ustaz getol? Kan sering orang nanya sama gitu, Ustaz, jorang tuh kalau majelis semangat benar, kalau ini semangat benar, dan bukan rahasia lagi. Pendakwah mereka tiap bulan rata-rata 25 juta dapat dari minyak tadi, ya kan? Pemerintah dapat, nanti siapa yang nyebarkan dakwah jorang dapat bagian, dapat pemerintah. Kalau kita dibentuk nih kayak dai bina desa lah. Saya ikut dai bina desa sebulan 1 juta lebih. Dan sebulan 1 juta lebih itu hanya bonus. Kan? Tapi kalau mereka, ya kan, mereka bukan 1 juta lebih, tapi 25 juta. Kalau kita bebas, kita nak ceramah apa aja bebas, tidak dibatasi sama pemerintah. Tapi kalau mereka dibatasi, Kak, macam ni ceramah, model macam ni, akidah macam ni, tak boleh ada bangunan, ini syirik, ini segala macam. Nanti kalian bakal dapat gaji 25 sampai 30 juta. Ini alasan ngapa jorang tuh dana kuat. Belum jorang nyetak buku, tengoklah di media, mereka punya dana yang besar. Dari segi percetakan, dari segi buku-buku, dari mana duit jorang tuh? Apa dari orang Islam ngumpul dah? Dari pusat sana. Ini mereka menang di masalah dana. Maka dikatakan usahalah semampu kita. Kapan kita punya majelis, bagikan. Contoh, misal, bid'ah ada yang baik, ada yang buruk, bagilah. Sampai orang mentok terbaca. Bid'ah ada yang baik, ada yang buruk. Duh, selama ini ku tahu bid'ah tuh uduh dulu lah. Kenapa nih ada judul bid'ah baik sama buruk? Berarti jangan-jangan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini minimal ada gerakan dari kita. Kapan yang berkaitan dengan hal-hal semacam ini, bagilah. Ini mudah-mudahan kita bakal mendapat nilai di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah membahas di antara bid'ah yang buruk. Apa itu bid'ah yang sesat, bid'ah yang dolalah, yang salah? Adalah bid'ah sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang buruk, sesuatu yang buruk, yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi dan menyesatkan. Contohnya apa? Aliran sesat. Di sini saya mencatat sedikit saja. Aliran sesat itu sangat banyak. Kata Nabi Muhammad, jumlah kelompok itu ada kurang lebih 73. Kalau kita ngitung-ngitung di zaman sekarang ini bukan 72, bukan 73 gitu, lah beratus. Tapi ngapa Nabi Muhammad bilang 72, 73? Itu kelompok yang paling besar. Ini kelompok yang paling awet. Dari mulai pertama bikin sampai kiamat bakal ada. Tapi kalau seandainya yang muncul sedikit tuh, nanti orang nongol lelang. Kayak istilahnya di Inggris sana ada yang namanya kebebasan sholat, ada kan video kan, kebebasan sholat. Jadi kalau kita kan imam harus laki, orang enggak, puan boleh. Kalau berjamaah harus rombongan laki, nanti rombongan puan enggak, orang bebas. Nak laki puan bebas. Ya kan? Kemudian dikatakan kalau sembahyang, kalau kita harus menutup aurat, kalau orang enggak, membebaskan. Nak buka aurat segala macam, mereka bebas. Dan mereka sudah memulai dakwah tersebut di universitas ataupun di kampus-kampus. Lo main di masjid, kalau langsung ke masjid diserang orang dia.
nanti mainnya ke kampus dulu, ya kan? Ke kampus. Ini kan termasuk aliran yang sesat. Tapi saya yakin aliran semacam ini dia nonjol, nanti dipukul sama orang jatuh lagi. Nah ini kata Nabi Muhammad 72, 73 tadi, itu aliran yang dari awal dia nongol, kuat. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau yang nongol lelang itu beratus jumlah. Nah, ini dikatakan ada beberapa kelompok aliran yang menyesatkan ataupun bid'ah dolalah di mata Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kelompok Syiah. Ini perlu kita pahami. Mungkin di Mentok ini Syiah tidak ada, Ada di Mentok? Tidak ada. Kan? Kalau pun ada mungkin dia ngelup. Berserau, belum berani. Kalau lah kuat baru jorang maju. Tapi kalau di Palembang banyak, kan? Di Jakarta banyak. Saya punya kawan saya punya kawan Syiah. Jadi waktu itu cerita liburan, tapi liburan pondok saya main ke Depok, main PS. Pokok ada ibadah, ada apalah, ada begawi apalah. Main PS santai. Saya nengok abah dia nyantai, anak dia nyantai. Saya nanya, Kak ini dapat duit dari mana? Siapa yang begawi? Tidak ada yang begawi. Dan tidak ada yang begawi. Tiap-tiap orang kami dapat 25 juta. Dan tiap-tiap orang kami dapat 25 juta. Asalkan kami menjadi pentolan. Ataupun mereka kan habaib, jadi pentolan. Kami cukup maju jalah. Kami Syiah, lah cukup buat kami. Kami jadi pentolan Syiah, kami tidak ada begawi apalah. Tidak ada punya tugas apalah, cuman pentolan aja. Habib itu Syiah, lah selesai. Dapat gaji 25 juta. 25 juta zaman dulu besar luar biasa. Ini contoh. Dana mereka kuat. Nah, di sana tuh kalau dakwah Wahabi Syiah yang sering kita dengar Arab Saudi sering perang saudara. Nah, ini perang saudara ini sama-sama dia lah. Wahabi sama Syiah, bukan kita. Kalau kita tidak ada, kita di masjid semua, tidak ikut perang kita lah. Ini kelompok yang besar. Nak perang tuh butuh duit kan? Nak beli senjata. Orang masjid dari mana beli senjata? Tidak ada duit. Nah, ini yang perang saudara yang sering kita tonton itu dua kelompok inilah, Wahabi sama Syiah. Syiah punya dana dari minyaknya di Irak sana atau di Iran sana. Wahabi juga sama, dapat dana dari Arab Saudi, minyak juga. Jadi berduit sama berduit. Nah, ini jorang berkelahi sama-sama jorang. Jorang punya dana, Syiah pun punya dana. Nah, Syiah ini kurang lebih ada 12. Ada ulama yang mengatakan ada satu Syiah yang tidak kafir. Kan sering kita dengar. Bahkan ada yang nanya, Ustadz, Syiah tuh kafir apa enggak? Syiah tuh sesat apa enggak? Saya katakan tergantung Syiah. Dan tergantung Syiah. Kalau Syiah tidak melenceng, enggak apa-apa. Termasuk saya lupa namanya terakhir itu namanya apa kelompoknya. Syiah itu mereka satu beda dengan kita, jorang enggak suka gambar. Dan jorang enggak suka gambar. Kalau kita kan ada gambar habaib, ada gambar pahlawan revolusi, ada gambar kuda, terserah. Tapi kalau jorang yang pertama beda dengan kita, jorang tidak nak gambar. Yang kedua, jorang sangat mencintai Sayyidina Ali, namun tidak sampai menjadikan Sayyidina Ali itu menjadi nabi. Kan kebanyakan Syiah itu menjadikan Sayyidina Ali itu kayak nabi. Bahkan mereka mengatakan sebenarnya yang jadi nabi itu bukan Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Ali. Sampai-sampai derajat Nabi Muhammad di sini, Sayyidina Ali di sini. Bahkan mereka mengatakan sebenarnya Quran itu jumlahnya ada 9.999, tapi dipotong sama Muhammad, kata dia, kan kurang ajar. Dipotong sama Muhammad menjadi sekian ribu. Yang lain tuh 4.000 ayat tadi itu semuanya menjelaskan tentang keutamaan Sayyidina Ali. Nah, ini kan jelas. Itu Syiah yang kafir, yang sesat. Tapi yang baik ini di zaman sekarang dikatakan sudah mulai berkurang. Kelompoknya mengecil. Karena mereka tidak mendapatkan dana dari pusat. Karena ada kemiripan dengan kita. Nah, ini perlu kita pahami. Kalau ada yang nanya, Ustadz, Syiah itu kafir apa enggak? Ini kalau jawaban lebih bagusnya tergantung dia lah. Dan kalau dia sampai melebihkan Sayyidina Ali di atas Nabi Muhammad, mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain, maka dia kafir. Tapi kalau seandainya cuma cinta aja lah dengan Sayyidina Ali dengan berlebihan dan benci dengan sahabat yang lain, kan benci dengan sahabat kan tidak sampai mengkafirkan kita kan? Dan benci dengan sahabat tidak sampai mengkafirkan. Nah, ini mereka memang ringan dengan sahabat, tapi itu tidak membuat mereka kafir. Namun memang kebanyakan Syiah itu, terutama yang ada di Indonesia, kafir semua. Kalau di Arab ada yang tidak sampai kafir. Kalau di Indonesia banyak yang sampai kafir. Ini Syiah. Nah, Syiah ini dikatakan kalau kita Khulafaur Rasyidin,
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau mereka tidak ada, kan? Khalifah itu cuma Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Ali dianggap menjadi rasul oleh mereka. Kemudian dikatakan mereka berpendapat sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Ali dan khalifah-khalifah mereka mendapatkan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kata jorang Sayyidina Ali dapat wahyu, Sayyidina Ali maksum. Tapi kalau kita tidak, Sayyidina Ali bukan maksum, Sayyidina Ali tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hal-hal yang ditegur sama Nabi Muhammad dari kesalahan Sayyidina Ali. Ini kelompok yang otomatis kebanyakan terhitung di Indonesia sesat. Itu aliran Syiah. Syiah ini benci dengan sahabat tapi ngakunya cinta dengan habaib. Itu ngakunya mereka sebagai tameng lah, kan? Sebagai tameng. Yang kedua, Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij berasal dari kalimat khoroja. Khoroja artinya keluar. Di zaman Sayyidina Ali mereka keluar. Ini kelompok pertama yang ada muncul setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan perang Siffin. Apa itu perang Siffin? Kalau kita masih ingat, perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad pernah perang dengan Sayyidina Ali, pernah perang. Tapi masalah ini kata ulama kita tidak boleh gali. Soalnya yang tahu sebabnya cuman jorang lah, dan kita tidak boleh ikut campur. Yang pasti jorang sudah berdamai, kan? Mereka sudah berdamai dan mereka mendapatkan alasan yang tepat untuk saling menyerang. Istilah gampangnya salah sangka lah, kan? Salah sangka, salah tanggap ataupun salah politik segala macam. Namun mereka sudah berbaikan ataupun berdamai. Ini nasihat buat kita. Kalau seandainya kita ngelihat guru-guru kita di atas seakan-akan kayak diadu sama orang, jangan sampai kita ikut campur. Kita ambil contoh kayak masalah dulu itu apa? Habib Rizik dengan Habib Jindan, kan banyak diadu sama orang, kan? Ini perlu kita pahamkan, jangan Ustadz jangan disebutlah, sebut harus. Kan biar kita paham. Ini Habib Jindan sama Habib Rizik diadu-adu sama orang. Yang ini keras, yang ini lembut. Padahal jorang tidak ada kelahi, ketemu pun makan senampan dikatakan. Kan ketemu pun makan senampan. Tapi yang nama media kita tahulah. Kalau jorang aku tidak bakal disoting. Tapi kalau seandainya ada ucapan yang sikit-sikit bisa diambil, yang dipotong-potong, itu diambil sama John. Kalau cocok, tidak ada bakal viral. Tapi kalau seandainya berkelahi, ya lebih cepat. Nah ini mereka sama juga lah proyek sama duit tadi. Ini kalau seandainya ada permasalahan di atas kita, jangan pernah kita ikut campur. Kalau sebagai murid, nengok guru kayak berkelahi entah masalah jemuran ke, entah masalah parkiran ke, jangan ikut campur. Itu urusan jorang, bukan urusan kita. Nah, ini dikatakan Khawarij tadi, dikatakan mereka keluar dari akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena melawan Sayyidina Ali. Dikatakan mereka melawan Sayyidina Ali dan mengatakan kelompok yang ada pada Sayyidina Ali hukumnya kafir kata mereka, dan darah mereka halal. Mereka seakan-akan ikut dengan Sayyidah Aisyah, seakan-akan, padahal cuma tameng. Ikut dengan Sayyidah Aisyah padahal tidak berperang. Ketika Sayyidah Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali, jorang tidak ikut. Jorang cuma pakai tameng aja lah. Kami ikut Sayyidah Aisyah, kami benci dengan Sayyidina Ali. Tapi kapan terjadi peperangan antara mereka berdua, jorang tidak ikut-ikut. Cuma ngambil nama aja lah. Nah mereka mengatakan Sayyidina Ali dan pasukannya kafir dan boleh untuk dibunuh. Kemudian Murji'ah, ada yang namanya aliran Murji'ah. Kalau kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah, rukun iman itu ada 6. Ini saya ambil poin-poin aja lah. Kalau kita rukun iman ada 6, apa lagi kira-kira? Ingat-ingat. Kalau main kroyo apa Ustaz? Tapi kalau disuruh maju gugup, yang hafal cuman 5 ataupun 2. Tapi kalau mereka mengatakan rukun iman itu cuman 1. Ini kalau sudah berkaitan dengan rukun iman, tidak ada tawar-menawar. Kalau lah dibilang 6 itulah. Iman kepada Allah, malaikat segala macam 6 itulah. Tidak boleh dipotong. Tapi kalau Murji'ah tadi dikatakan mereka hanya mengimani satu saja, Allah dan Rasul. Jorang tidak percaya dengan malaikat, jorang tidak percaya dengan kitab-kitab Allah, jorang tidak percaya dengan azab kubur, jorang tidak percaya dengan Siratul Mustaqim, tidak percaya. Yang mereka percaya cuman Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan
kalau kita lah Islam, kalau kita lah beriman dengan Allah, kita nak apa je bebas. Ya kan? Kalau orang lah masuk Islam, lah percaya dengan Allah, lah percaya dengan Nabi Muhammad, dia bebas nak apa je lah. Dia nak bunuh orang, dia nak korupsi, dia nak macam apa terserah. Dia nak ngapa je terserah. Gara-gara dia lah masuk Islam, dia tetap nanti bakal mendapatkan ataupun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira benar bedak nih kalau Islam boleh ngapa aja lah. Ndak sembayang, ndak apalah, pokok yang penting Islam surga. Ndak ada bakal neraka. Ndak ada. Kalau kita kan ndak. Kita Islam, kalau kita berbuat zalim tetap bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jorang ndak. Kalau kita lah Islam lah, nak apa aja bebas ya Kak. Nak bunuh, nak perang, nak korupsi korupsi bebas. Kemudian Mu'tazilah yang sudah saya jelaskan kemarin. Mu'tazilah jorang akal di atas Quran dan hadis. Jadi kalau seandainya ada Quran yang tidak sesuai dengan akal jorang dibuang. Kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan akal dibuang. Tapi kalau kita walaupun tidak masuk akal harus kita ikut. Kayak lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan kita ngelempar ngikutin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngelempar dengan batu beliau, ngelempar siapa? Ngelempar setan. Kira-kira kapan kita ngelempar setan lagi ada tak? Kira-kira. Lah sedunia nih ngelempar tempat tuh lagi ada tak? Setan bodoh yang nongkrong mana ada lagi setan? Kan? Lalu ngapa kita negi tadi? Negi siapa kita? Nah ini kata jorang, lah bodoh semua umat Islam nih. Untuk apa negi? Setan lah lari lah. Dia nengok sedunia nih. Ustaz negi, wali negi, ya kan? Nah, ini dikatakan masa jorang nongkrong? Enggak, jorang lah kabur. Tapi ngapa kita negi? Nah, ini jorang ngata kita ini bodoh jorang tuh, ya kan? Lah tahu setan ditegi lari, agik lah negi, lari kau setan. Sampai kata guru kita Habib Nagib, kalau zaman dulu tuh haji macam-macam. Kalau zaman sekarang kan lah resmi kan, sama gerakan orang. Tapi kalau zaman dulu, tiap-tiap daerah tuh bawa kebiasaan masing-masing. Ada yang bawa batu besar, dikatakan. Batu besar di bawah. Ada yang bawa payung besi, ya kan? Kapan dia nak lempar jumroh, kata Habib Nagib, kami terkejut. Dia muncul dari belakang, "Khudh ya syaitan!" Payung besar besi lempar. "Ambil nih kau setan, lari kau setan." Dikatakan, ada yang pakai batu besar. Bisa-bisa hancur bangunan tadi. Batu besar tadi. Dia mikir kalau batu kecil sedap setan tadi tinggal cemil. Tapi kalau batu besar, jadi sama badui-badui tadi, orang-orang pedalaman Afrika sana, ngambil batu besar, wah lempar, wah lari kau setan gitu. Pikir dia kalau batu kecil tidak lari. Tapi kalau batu besar dia lari. Ini orang yang pakai akal. Nah, ini kalau kita Al-Qur'an dan hadis di atas akal. Walaupun tidak masuk akal, kita harus ikut. Kita muter, kita segala macam. Ini kita harus ikut. Tapi kalau Mu'tazilah, Al-Qur'an dan hadis itu berada di bawah akal mereka. Kemudian dikatakan kalau kita meyakini Quran itu merupakan kalamullah. Tapi kalau mereka meyakini Quran itu merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Isra Mi'raj cuma mimpi. Kalau kita meyakini ruh dan jasad Nabi kita Muhammad yang melakukan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini Allah itu bisa dilihat. Allah itu bisa dilihat. Walaupun nanti sampai kiamat, kata ulama, dari awal sampai kiamat yang bisa nengok Allah cuma Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain sampai jorang ninggal dak sikok pun yang nengok Allah. Malaikat Jibril sama juga. Dia cuma bisa dengar suara Allah. Tapi kalau nengok Allah belum pernah. Malaikat Jibril belum pernah nengok. Malaikat-malaikat yang lain apalagi di bawah Jibril alaihissalam belum pernah nengok Allah. Maka ulama mengatakan sampai kiamat yang bisa nengok Allah Subhanahu wa taala cuma sikok, yaitu manusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalaulah kiamat lah di alam kubur segala macam, barulah ada orang-orang yang dikehendaki bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seperti penduduk surga yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tingkatan. Ada tiket-tiket yang murah, dia memang masuk surga, tapi untuk nengok Allah belum nyampai tiket dia. Dan kelas dia belum nyampai. Kalau orang lain bisa nengok Allah, dia tidak bisa. Nah, ini mudah-mudahan kita ini jadikan sama Allah orang yang masuk surga kelas tinggi lah. Sehingga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, rupa gak macam ni Allah, baru tahu gitu. Mudah-mudahan mata-mata kita ini yang sering nengok jalan, mana arah ke majelis ilmu, ya kan? Nengok kitab, nengok Quran, nengok perkumpulan, majelis perkumpulan tarawih. Mudah-mudahan mata-mata macam ni nanti bakal bisa nengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan
Kalau kita punya akidah, ini azan jam 7:30 pas ya. Agak kuat lah kira-kira. Ini aliran yang saya sebutkan ada 100 nih. Ini baru 3, baru 4. Cukup lagi kira. Cukup lah, pempek agak digoreng. Nah, ini dikatakan ini perbedaan kita dengan Mu'tazilah biar kita tidak ada menyimpang alasan paham kita. Kalau kita meyakini Allah tuh bebas. Allah nak berbuat baik, Allah nak berbuat buruk, terserah Allah. Ada orang beribadah, dia berbakti, dia baik sama kawan, dia nyedekahkan harta, dia ibadah terus sampai dia meninggal, dia baik terus. Tiba-tiba Allah nak ngelempar dia ke neraka. Boleh tak kira-kira? Boleh, bebas Allah. Surga punya dia dan punya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada orang gila bejat, tidak pernah ibadah, rupegak kata Allah, kau masuk surga. Boleh tak kira-kira? Boleh, bebas. Nak ngapa je Allah bebas. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan tak boleh. Allah harus berbuat adil. Allah harus berbuat baik wajib. Tak boleh tak. Seakan-akan orang yang dorong Allah. Allah, kau tak boleh macam ni. Seakan-akan kayak gitu. Jadi mereka mengatakan Allah tu tak boleh berbuat jahat. Allah harus berbuat baik. Orang yang baik harus Allah masukkan ke surga. Istilah kasar, Allah, tu orang baik tu masuk surga. Kalau masuk orang baik masuk neraka, tak benar gawe kau. Seakan-akan kayak gitu. Dia mewajibkan Allah berbuat baik. Kalau kita meyakini terserah Allah. Allah nak macam ni boleh, nak macam tu boleh. Tapi kita punya keyakinan Allah itu merupakan zat yang baik, pasti bakal berbuat baik tanpa kita perintah, tanpa kita suruh. Kemudian dikatakan kalau kita meyakini karomah itu ada, kalau mereka tidak meyakini karomah itu ada. Kemudian dikatakan al-jabariyah ataupun an-najariyah. Kemudian al-musyabbihah. Apa itu kelompok musyabbihah? Kelompok yang mengatakan Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada segala macam. Nah, ini dikatakan kelompok semacam ini merupakan kelompok yang menyesatkan, menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad. Ketika Allah mengatakan, kalau sepertiga malam terakhir, aku bakal turun. Dia membayangkan Allah turun. Nah, kayak Allah tuh pindah dari tempat yang jauh menuju tempat yang dekat. Tuh tengok, kan Nabi Muhammad bilang, orang yang mendekat kepada Allah selangkah, Allah ngedekat sama dia dua langkah. Orang berjalan, Allah berlari. Jadi dia membayangkan Allah tuh kayak macam ni. Nah, ini Allah. Nanti bisa jauh, bisa dekat. Kapan kita berdoa, ngedekat. Kapan kita maksiat, jauh. Itu kesana kayak gitu. Padahal Allah dah kayak gitu. Kan? Allah dah kayak gitu. Jujur kalau kita nak ngebayangkan macam mana zat Allah, bisa gila gitu. Kan kata Sayyidina Ali, kalau kita mikirkan jadi Allah tuh macam mana, gila gitu. Dan yang jelas Allah tuh tidak bertempat. Ada anak-anak mengatakan di mana Allah? Allah di mana-mana. Sebenarnya salah. Dan sebenarnya Allah tidak bertempat, tapi Allah dekat sama kita. Dikatakan Allah tuh lebih dekat daripada urat nadi kita ataupun darah yang mengalir di urat nadi kita. Nah, ini dikatakan Allah itu tidak bertempat. Nah, ini jangan kita bayangkan Allah tuh di sana. Atau kalau kita berdoa macam ni, kayak Allah tuh di atas macam ni. Ikan minta apa? Sana kayak gitu kan? Atau macam ni. Tidak. Ini dikatakan, ngapa berdoa ke atas? Biar memuliakan Allah. Tak mungkin kita berdoa macam ni kan? Tak mungkin. Jemaah pun bingung, bubar. Tapi kalau lurus ke atas kan rapi jemaah tadi. Tapi kalau macam ni, ya Allah. Apalagi ngetok perigi pula. Ya Allah, ke bawah. Kebayang lah kira-kira perigi nih, ya Allah minta duit lah, nganggap Allah di bawah. Ini ngapa tidak ada di bawah tapi di atas? Itu bukan Allah di atas, bukan, tapi kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya simpulkan sesuai dengan janji kemarin, apa pendapat kita tentang Salafi, Wahabi sama Muhammadiyah. Ini kalau kita bahas, kalau Wahabi jelas ini merupakan aliran yang sesat. Ngapa banyak menyimpang? Penyimpangannya apa? Penyimpangannya parah. Ngafirkan orang, ngatakan orang syirik, ngatakan ini, ngatakan segala macam. Jangankan kita, diajak bilang ayah Nabi di neraka, apa kayak gitu? Ya, ayah Nabi jak dibilang aja neraka, apa kayak kita yang masuk surga cuma orang berdua. Nah, ini dikatakan. Padahal pintu surga aja ada 8, pintu neraka ada tuh 7. Nonjolkan penduduk surga itu lebih banyak daripada penduduk
penduduk neraka. Mudah-mudahan kita nih jadi penduduk surga. Jadi antum kalau nengok ustaz ngapalah masjid, majelis-majelis nih orang enggak ada full, bagus. Nah, saya bilang bagus. Usahakan majelis kita ini jangan sampai ramai orang. Kalau ramai saingan banyak masuk surga, gitu kan? Tapi kalau yang datang kita nih lah, insya Allah kapan ditos sama Allah, ayo final, tuh udah ada lawan ya Allah, oh surga lah. Nah ini kan kalau orang sikit, kata Habib Umar bin Muhammad Hamid, kalau yang majelis sikit bersyukur lah Ika, jangan sedih. Kalau satu daerah majelis sikit bersyukur lah. Ngapa? Untuk di kampung Ika jadi wakil, tidak ada saingan Ika. Tapi kalau seandainya sesawa nih penuh majelis, bayanglah, kapan majelis ramai, di Tanjung ramai, saingan banyak gitu. Kan? Tapi kalau sikit, tidak ada saingan. Kata Allah, kau kelahi dulu dengan ini. Oh, tidak ada ya Allah, tidak ada lawan. Sudah ada lawan. Masuk surga. Mudah-mudahan yang tidak ada hadir majelis tetap tidak hadir majelis. Biar kita tidak ada lawan. Insya Allah. Tidak begitu juga lah. Ajar kawan-kawan kita. Nah, ini dikatakan kalau Wahabi jelas, orang ngafirkan segala macam jelas. Kalau Salafi, ini agak repot nih. Salafi zaman sekarang, sebenarnya Salafi dengan Wahabi itu sama sebenarnya. Kalau kita lihat gerakan keyakinan orang, ya kan, Salafi dengan Wahabi ini sama, ya kan? Dia mengkafirkan, dia mengatakan ini syirik. Orang yang ziarah kubur bisa syirik, orang yang salah sholawat ya bisa syirik. Nah ini mereka mudah, ini syirik. Tapi orang kalau dibilang Wahabi tidak nak, ngapa? Sekarang sudah terkuak lebar tentang sejarah Wahabi tadi. Ya kan? Muhammad bin Abdul Wahab tadi merupakan orang yang tidak mengerti ilmu agama. Dia cuman pegawai rendah ataupun pekerja yang kerja di kaki-kaki lima, tidak ada punya jabatan, tidak ada punya ilmu, tidak ada punya apalah. Tapi gara-gara kebetulan pendapat dia masuk dengan pejabat-pejabat, maka dia mulia. Ini Muhammad bin Abdul Wahab, matinya dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara mereka sudah tahu terkuak kabar Abdul Wahab tadi, mereka mengatakan kami ini bukan Wahabi, Salafi kami ini. Nah, padahal sama iyalah. Ya, Wahabi dengan Salafi cuman berbeda nama. Nah, kalau Muhammadiyah macam mana? Saya kurang tahu Muhammadiyah zaman sekarang. Kalau Muhammadiyah zaman dulu ini insya Allah tidak menyesatkan. Ya, kenapa? Karena tidak melenceng dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Muhammadiyah cuma tidak suka tahlil. Saya nanya, orang yang tidak suka tahlil neraka apa tidak kira-kira? Tidak neraka, cuma tidak suka. Orang yang tidak suka maulid, neraka beda? Tidak neraka, ada maulid. Enggak. Yolah, makan kambing, enggak. Tidak suka kumpul-kumpul jam tu. Neraka tidak kira-kira? Tidak neraka. Ya. Tapi kalau bilang yang hadir maulid kafir, baru dia kafir. Atau ini perbuatan syirik ataupun segala macam, baru dia kafir. Ziarah kubur, yo ziarah yo. Enggak, kami tidak suka jam-jam tu. Atau kami tidak ada membolehkan ziarah-ziarah. Tidak apa-apa, tidak nak ziarah. Bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Kalau dia bilang yang ziarah tu syirik, soal yang ziarah tu minta sama kubur, baru dia kafir. Ini beda Muhammadiyah zaman dulu. Mudah-mudahan Muhammadiyah zaman dulu agak ada sampai sekarang. Kalau dulu cuma tidak suka aja lah, tidak suka tahlil, tidak suka maulid, tidak suka berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Dok ngapa kalau berzikir? Tidak suka. Kira-kira macam mana? Berdosa beda? Tidak. Yang berdosa tadi, yang salah tadi kalau mengatakan ini menyimpang dari Nabi. Nabi tidak pernah berzikir kayak gini. Yang macam ni menyimpang dari Nabi masuk neraka. Ya, masuk neraka. Kalau meyakini akidah yang lain termasuk pendapat yang syirik. Nah, orang yang keras macam ni ekstrim kalau zaman sekarang baru disebut sebagai aliran yang sesat. Jadi kalau Muhammadiyah tengok, kalau Muhammadiyah dia kayak zaman dulu, tidak sampai mengkafirkan orang, tidak sesat dia. Tapi kalau dia Muhammadiyah nyampur Salafi, nyampur Wahabi, maka dia termasuk aliran yang sesat. Mungkin kalau saya jelaskan panjang lebar, boleh ditanyakan lewat WA. Kalau HP saya sembuh. Makanya saya minta doakan biar HP saya sembuh. Mudah-mudahan HP saya sembuh. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab tentang Muhammadiyah ataupun akidah-akidah yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada anak-anak kita akidah yang benar, yang tidak menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.